Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal in'am wasyukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil alam. Selamat berjumpa kembali di Dusky Ibrahim Institute. Dalam kesempatan ini kita akan menelaah kaidah lanjutan yang terkait dengan tema maslahat mafsadat, yaitu kaidah ke-6 yang berbunyi talabus syar'i litahsili a'la ta'ati katalabihi litahsili adnaha fil haddi wal haqiqah. Kama anna talabahu lidaf'i a'zamil ma'asi katalabihi lidaf'i adnaha id la tafawuta baina talabin wa talabin. Artinya, tuntutan syara untuk menghasilkan ketaatan yang paling tinggi sama dengan tuntutannya untuk menghasilkan ketaatan yang paling rendah dalam batas dan hakikat. Sebagaimana bahwa tuntutannya untuk menolak kemaksiatan yang paling tinggi sama dengan tuntutannya untuk menolak kemaksiatan yang paling rendah, karena tidak ada perbedaan antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lain. Kaidah maqasid ini memperkuat kaidah maqasid yang lalu yang sudah kita telaah. Ungkapan kaidah maqasid ini menggambarkan bahwa perintah syara' kepada orang-orang mukallaf untuk menghasilkan ketaatan yang paling tinggi sama dengan perintah kepada mereka untuk menghasilkan ketaatan yang paling rendah. Sebagaimana juga perintah kepada mereka untuk menghindari kemaksiatan yang paling tinggi sama dengan perintah untuk menghindari kemaksiatan yang paling rendah. Sebab tidak ada perbedaan substantif antara perintah melakukan suatu ketaatan yang paling tinggi dan yang paling rendah itu. Demikian juga tidak ada perbedaan substantif antara perintah menghindari maksiat yang paling tinggi dan maksiat yang paling rendah. Saudara-saudara sekalian, dari maqasid dan pandangan di atas dipahami bahwa baik taat maupun maksiat itu ada tingkatannya. Taat ada yang utama dan paling utama, dan maksiat juga ada yang besar dan ada yang paling besar. Namun tentu saja ada yang posisinya di antara keduanya, yakni ada taat tingkat menengah dan maksiat pun ada tingkatan menengah. Bagaimana cara mengetahui tingkatan-tingkatan tersebut, baik taat maupun maksiat? Al-Izzuddin bin Abdis Salam menawarkan caranya adalah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pola-pola hukum taklifi sebagai ukurannya, sebagaimana yang telah kita telaah dalam pertemuan yang lalu. Imam As-Shatibi berpandangan berbeda dari tawaran gurunya Al-Izzuddin bin Abdis Salam di atas, sekalipun masih ada relevansinya. Perlu diketahui bahwa Izzuddin bin Abdis Salam ini adalah salah seorang guru langsung dari Imam As-Shatibi, walaupun mereka menganut mazhab yang berbeda. Izzuddin bin Abdis Salam menganut mazhab Syafi'i, sedangkan Imam As-Shatibi adalah penganut Imam Malik.
Menurut Imam As-Shatibi, ukuran ketaatan itu adalah dengan memperhatikan 5 hal pokok atau prinsip dalam konsep maqasid, yaitu prinsip memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, keturunan, dan memelihara harta. Semakin baik dan konsisten seseorang memelihara 5 prinsip ini, maka akan semakin baik dan semakin utama ketaatannya tersebut. Manakala seseorang tidak memelihara 5 prinsip tersebut sama sekali, maka ia akan menjadi orang yang maksiat. Tetapi kalau seseorang masih memelihara 5 prinsip tersebut, namun tidak maksimal, maka ia akan berada dalam posisi taat yang menengah. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan hal di atas, telaah tentang dosa besar dan dosa kecil juga menjadi penting. Imam As-Shatibi merumuskan kaidah yang berbunyi, innal kaba'ira was-saghaira ala hasabil masalihi wal mafasidi. Artinya, sesungguhnya dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil itu didasarkan atas kemaslahatan dan kemafsadatan. Bagi As-Shatibi dengan demikian bahwa dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil dapat diukur dengan sebanyak apa kemaslahatan dan kemafsadatan yang dilakukan seseorang. Semakin banyak kemaslahatan yang dilakukan seseorang, maka akan semakin mengecil dosa yang ada padanya. Sebaliknya, semakin banyak kemafsadatan yang dilakukan seseorang, maka akan semakin membesar dosa yang dipikulnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat baik atau maslahat lebih banyak setelah terlanjur melakukan suatu perbuatan jahat atau perbuatan dosa. Nabi mengatakan, wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Artinya, dan ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jahat tersebut. Apa yang dimaksud dengan dosa besar dan dosa kecil itu? Sebagian ulama mengatakan bahwa dosa-dosa besar tersebut adalah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, sementara dosa-dosa kecil adalah selain yang disebutkannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qila, ya Rasulullah mahunna? Qala asyirku billahi wasihru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq wa aklu malil yatimi wa aklu riba wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Artinya, jauhilah 7 dosa besar yang merusak. Rasul ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang 7 itu? Rasul menjawab, menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh seseorang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan perang, dan menuduh perempuan baik dan beriman melakukan zina. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dijelaskan Nabi di atas bukan semuanya, hanya di antara dosa besar saja. Oleh karena itu mereka merumuskan bahwa dosa besar itu adalah sesuatu perbuatan yang berakibat kepada adanya sanksi-sanksi hukum tertentu di dunia ini dan di akhirat nanti yang dijelaskan dalam nas-nas termasuk di dalam hadis di atas. Sementara dosa kecil adalah semua dosa yang di dunia ini tidak ada sanksi hukum tertentu.
dan di akhirat pun tidak dijelaskan ancaman-ancamannya. Mencermati definisi ini, maka dosa-dosa besar selain yang dijelaskan dalam hadis di atas, dapat kita kemukakan contoh-contoh lain. Umpamanya mengkonsumsi minuman khamar atau minuman keras lainnya, melakukan pencurian dan perampokan, melakukan makar, membuat hoax, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berefek kepada kerusakan besar terhadap 5 prinsip maqasid tadi, yaitu kerusakan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kekinian, dosa-dosa besar tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut. Pertama, membiarkan seseorang yang ditimpa musibah berupa sakit yang mengkhawatirkan atau sakit parah, termasuk penderita COVID umpamanya, dengan tidak segera mengatasinya, tidak memberikan obat, padahal dalam pandangan medis yang jujur dan dapat dipercaya, penderita tersebut harus segera dibawa ke dokter, klinik, atau ke rumah sakit untuk dilakukan proses pengobatan yang intensif. Kedua, merusak keutuhan keluarga dengan cara mencerai istri tanpa ada alasan yang logis dan alasan yang dibenarkan syariat, termasuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Karena hal ini akan berakibat kepada efek yang sangat negatif terhadap istri, anak-anak, dan bahkan keluarga kedua belah pihak. Beban psikologis pasti akan mereka alami dan mungkin juga beban biaya hidup. Perlu dikemukakan bahwa adanya hukum talak dan khulu' dalam Islam adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan ketika kenyamanan hidup berkeluarga memang tidak dapat diwujudkan lagi. Umpamanya, pernikahan itu tidak membawa kepada suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah, tetapi sebaliknya umpamanya selalu dan terus-menerus terjadi percekcokan yang luar biasa atau sikak, maka perceraian dibolehkan dalam syariat demi kemaslahatan kedua belah pihak. Itu pun harus terlebih dahulu ada usaha serius dari perwakilan dari pihak suami dan istri yang dalam Al-Quran disebut hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Seandainya perceraian dilakukan baik melalui cerai talak maupun cerai gugat atau khulu' tanpa ada alasan logis dan dibenarkan oleh syariat, maka perceraian tersebut termasuk dosa besar dan bagian dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, abghadul halali ilallahi at-talaku. Artinya perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Oleh karena itu haruslah dihindari adanya perceraian antara suami istri tersebut, kecuali memang sudah sangat terpaksa atau darurat, yakni tidak ada lagi maslahat dalam rumah tangga. Demikianlah telaah kita tentang kaidah yang ke-6, dan mudah-mudahan kita akan melanjutkan telaah kita kepada kaidah yang ke-7 di pertemuan yang akan datang. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.